Mystery Seekers, usai menceritakan pengalaman mistisnya yang paling menggetarkan mental, Romy Jordi lantas menerima tantangan kami untuk melakukan sesi solo explore di lantai lower ground Mall Kosong di Jakarta Selatan, di mana lantai ini akan dibangun menjadi proyek wahana rumah hantu terbesar di Indonesia. Apakah pengusaha muda ini mampu menjaga mentalnya? Dan apakah Mall Kosong ini benar-benar berhantu? Tuh, astagfirullahaladzim. Tuh, lihat tuh. Mystery Seekers, kita ikuti sesi solo explore Romy Jordi setelah kami hadirkan part kedua Keranda, kisah seram di seputar Anda, di mana kali ini kami menghadirkan seorang pekerja wahana saat mengikuti momen gathering perusahaan wahana rumah hantu Indonesia di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Masih di kabar Mystery Seekers, dan sekarang kita punya satu narasumber lagi yang masih berkecimpung di dalam bisnis wahana rumah hantu, yang ini adalah staff dari Romy Jordi tadi. Komeng, apa kabar, Meng? Alhamdulillah baik. Oke. Meng, bisa diceritain dulu awalnya Komeng ini bekerja di Wahana Hantu Indonesia ini sebagai apa sih? Sebagai PIC yang mengurus kebutuhan wahana baik internal maupun eksternalnya. Oh, jadi kayak koordinator gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi kalau ada penyelenggaraan dari luar ke dalam, kerjasamanya dengan pihak-pihak luar gitu ya, itu Komeng yang mengkomunikasikannya. Oke. Meng, sudah berapa lama nih bergabung di perusahaan ini? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Selama berarti dari 2020 ya? Iya, sekitar segitu. 2019 akhir. 2019 akhir. Nah, ini kan bisnis wahana rumah hantu ini kan kita kayak mengolok-olok makhluk astral ya. Karena kita melakukan impersonate hantu-hantu gitu ya. Nah, ada nggak pengalaman yang mengerikan atau pengalaman mistis yang pernah lo rasain selama 3 tahun bekerja sebagai kru di wahana rumah hantu? Itu ada gangguan ke saya pribadi jatuh sakit pas didiagnosa sama dokter, dicek kondisi badan tuh normal. Oh, lo gitu. yang waktu itu jadi pocong? Iya. Oh, jadi talent pocong? Jadi talent pocong. Oke, bisa diceritakan nggak dari awalnya tuh? Gimana saat lo di make up-nya jadi pocong dan pakai kostumnya sampai lo merasakan nggak enak, sampai lo hilang kesadaran dan lain-lain? Untungnya gue ini nggak sampai kesurupan, cuman kayak ngerasa tuh di hari ke-7 sampai hampir kita close, kayak ngerasa tuh badan berat, tiba-tiba ntar malam panas, paginya normal lagi, kayak gitu terus berulang-ulang. Jadi tuh setiap harinya udah dicek juga sama dokter, ini nggak ada penyakit apa-apa, dan ternyata pas dikasih tahu, bukan dikasih tahu, oh ini ada yang nempel gitu. Apa sih pertama yang lo rasain tuh waktu kok gini gitu? Pertama pandangan agak buyar, terus kepala pusing, mual juga, kayak aduh kok gini ya, perasaan udah makan tapi kok bisa mual. Dikirain hari itu aja, cuman berulang-ulang terus, dan akhirnya ya itu sampai ke pengobatan itu didiagnosa sama dokter nggak ada apa-apa, dan akhirnya dilepas sama pengobatan yang lainnya gitu. Itu ada yang bilang nempel. Yang ngobatin siapa waktu itu? Itu dari bapaknya Romy sendiri. Oh, oke. Jadi yang nempel di lo katanya siapa tuh? Makhluk apa? Itu sih Sumarsi. Sumarsinya. Oke, jadi Mystery Seekers tadi kalau Romy bilang sosok bernama Sumarsi ini jadi peran utama di wahananya Romy yang waktu di itu ya. Tapi sekarang kita berhadapan sama Komeng yang memang bersinggungan langsung dengan Sumarsinya dan merasakan gangguannya si Sumarsi ini ya. Bener. Oke. Terus lu sempet ngelihat nggak Sumarsi ini sosoknya seperti apa sih? Nggak sempet ngeliat, cuman kayak apa ya, ngerasain aja badan berat deh gitu, kayak orang ngangkat semen, jadi kayak berat aja.
Jadi kayak mikul semen. Oh iya benar berat. Jadi tuh duduk nggak enak, berdiri nggak enak, jadi talent pun juga nggak enak. Semua serba nggak enak. Oke, Mystery Seekers. Jadi Komeng ini punya satu cerita di mana saat tim Wahana Hantu Indonesia melakukan outing ya bersama tim ke salah satu gunung, dan ternyata banyak juga gangguannya. Jadi nggak cuma di tempat kerjanya aja mereka ini diganggu, tapi di tempat lainnya pun saat mereka bersenang-senang pun mengalami gangguan yang ceritanya menarik. Langsung aja, Meng. Gimana waktu itu ceritanya, Meng? Jadi cerita itu di 2019 akhir kita outing bareng-bareng sama tim WHI ke Gunung Gede. Gunung Gede. Via Gunung Putri, Cipanas. Waktu itu kita berangkat dari base camp ke atas itu sekitar hampir mau sore sih, 2:30, 3, sekitar jam segitu. Kita berangkat, awalnya sih kita berangkat biasa-biasa aja. Cuman pas mau sudah menjelang maghrib kita ke atas, lama-lama tuh hawa mistisnya tuh kayak berasa aja gitu. Berasanya itu bukan yang gimana-gimana, kayak ada sosok yang tetap ngikutin kita gitu. Seakan-akan orang kita tuh bertujuh, seakan-akan kita berlapan. Oh ya? Iya. Jadi pas kita break, itu kejadian di pos 3 kita break. Waktu itu keadaan hening, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Kita nggak tahu itu siapa. Nah, kita lanjutin lagi setelah maghrib ke atas, ya kan? Kita tuh ngincer di Surya Kencana, di lembahnya itu untuk ke camp terakhir. Nah, pas posisi kejadian di pos 4, akhirnya tim memutuskan sebagian yang masang tenda duluan ke pos Surya Kencana, sebagian di sini dulu untuk break makan dan lainnya gitu kan. Kebetulan saya kebagian di break itu, sebagian lagi ada yang masang tenda. Nah, saat break itu saya ngerasain sesuatu yang ganjil. Kayak ada di semak-semak tuh kayak ada orang gitu, ada yang merhatiin kan. Kalau kita diperhatiin orang kan kita ngeh ya, langsung kita sadar, wih kayak ada yang merhatiin nih, siapa nih, gini, ya kan. Akhirnya turun hujan, nah dari situ mulai kejadian yang nggak diinginkan gitu. Waktu itu jam berapa? Itu jam 9:30. Setengah 10 malam? Oke, lanjut. Sebenarnya kalau di pendakian itu jam 9:30 malam itu emang nggak relate sih, maksudnya nggak relate karena kan oksigen juga berkurang, ditambah juga gerimis. Ditambah juga pas kita mau berangkat ke Surya Kencana, tiba-tiba ada kejadian yang di luar nalar gitu. Teman saya itu jalan kaki, tiba-tiba kesleo, padahal kakinya nggak berbenturan dengan batu atau apa kesandung akar, itu nggak. Tiba-tiba sakit kakinya aja. Duh sakit nih, itu baru seperempat jalan. Akhirnya kami memutuskan buat balik lagi ke pos itu, ke pos 4. Oke. Nah, pas saya sadar di pos 4 itu ternyata ada pos buat nanganin orang-orang seperti sakit, bahkan sampai mayat pun itu nggak jauh dari pos 4. Mungkin dari situ hal-hal gaib ada yang selalu ngikutin kita gitu. Pas teman saya kakinya sakit tuh, dia tuh ngerasa kayak ada yang nyengkrem, megang. Pas dilihat, ya biasa aja, cuma dia yang ngerasain. Saat itu kejadian emang bener-bener serem, udah gitu di luar nalar. Nah, abis itu saya memutuskan buat ke atas, nyusul anak-anak, ngabarin kalau si ini lagi sakit kakinya, tanpa sebab gitu ya kan. Pas saya menuju ke atas, berhubung malam juga, ya udahlah saya berdua tuh, ya kan, berdua nyamperin teman buat minta bantuan gitu. Karena kan P3K ada di atas semua. Terus kita udah manggil teman yang dari tenda itu buat nanganin si kaki ini. Terus pas dipencet gini dibilang nggak sakit, tapi kok kenapa bisa pas dia mau jalan lagi kakinya tiba-tiba sakit. Gitu, kayak ada yang lu nggak boleh jalan gitu, lu di sini aja. Ada mencengkram gitu. Dan akhirnya tuh hampir tengah malam sih, sekitar jam 11, gerimis sudah reda. Ya udahlah, kita memutuskan bikin 2 tim. Tim 1 di pos 4, tim 2-nya di pos Surya Kencana. Nah, sampai kejadian itu di pos 4 kita bikin tenda. Sebenarnya kan kalau di shelter itu kita nggak boleh bikin tenda ya, karena kan buat tempat orang istirahat ya, karena keterpaksaan karena hujan juga dan posnya kecil. Udah kita bikin tenda di situ, kita makan. Nah, di situ kita
menemukan keganjilan lagi. Tapi waktu itu tim tahu kalau di situ nggak boleh bikin tenda. Iya, udah tahu, cuman karena keterpaksaan aja. Ya? Dan itu ada keganjilan lagi yang kayak tenda tiba-tiba begini. Kayak ada yang Wow. nidurin. Maksudnya kayak ada yang Nimpa gitu, nidurin. Frame itu bengkok. Nah, mulai dari situ ini apa ya kan? Karena yang sadar itu cuman saya sama teman saya itu. Kok bisa begini ya kan? Nah, dari situ saya mulai baca-baca ya kan. Mohon jangan diganggu. Kita di sini niatnya baik, nggak neko-neko ya kan. Itu tuh kejadian hampir setengah jam tenda kayak gitu. Itu proses dia nurunnya begitu, terhimpitnya kayak gitu, itu kelihatan. Kelihatan, jelas. Dan Kayak, yang belum tidur cuman lu sama satu satu teman, yang 2 orang itu yang sakit sama yang satunya lagi belum. Terus Udah tidur maksudnya. Saya berdua masih melek tuh, masih ibaratnya ngopi ngerokok. Nah, dari situ saya mulai ganti-gantian rolling. Tidur duluan, nanti bangunin kayak gitu lagi buat jaga-jaga aja sih. Nah, setelah itu pagi ya udah kita mutusin jalan lagi ke pos Surya Kencana, dan akhirnya kita ketemu teman-teman nih. Ya happy bareng lah, kita lupain nih masalah malam yang lalu. Berarti yang ini udah sembuh nih, yang kaki? Udah sembuh tuh. Nah, kita ke puncak, saking enaknya di puncak kan, kita udah kesorean nih. Turunlah kita ke Surya Kencana buat makan, buat pulang sih, makan sore buat pulang ya kan. Ya udah pulang, ternyata pulang itu sore lagi ketemu malam. Di situ lagi ketika kita lewat jalur itu lagi, mulai lagi. Kakinya berasa lagi? Sampai ke bawah. Dan akhirnya itu di pos berapa ya? Pos 2. Di pos 2, di antara pos 1 pos 2 di tengah-tengahnya itu. Nah, teman saya yang kakinya apa namanya? Dicengkram. Ya, dia ngelihat sosok itu. Ngelihat sosok yang mencengkramnya? Ternyata dia ngelihat ke atas itu ya lagi duduk di ranting, dan akhirnya dia menoleh minta buruan jalan, buruan jalan. Emang ada apaan? Udah buruan aja jalan. Pas udah turun jatuh sakit. Sorry, tadi sosoknya yang dilihat bentuknya apa? Kunti. Sosok itu tinggi gede, rambut lurus, nggak menampakin muka sih. Cuma dia doang yang lihat, sedangkan tim yang lain nggak. Seperti itu. Pas udah nyampe di base camp, dia ngerasa entah kelelahan atau entah dia ketempelan. Mungkin dua hal itu yang bikin dia kayak muka pucet tuh. Pucet sakit kan beda kan ya sama pucet ketempelan. Ya pokoknya saya lihat seperti itu. Nah, akhirnya dia pulang langsung diobatin. Jadi selama pulang pun itu masih sakit? Masih semua, seluruh badan. Seluruh badan, dari kecapean, kelelahan, dan terakhir ketempelan. Nah, terus gimana kelanjutannya? Ya udah, habis dari situ, setelah udah diobatin, udah nggak kenapa-napa, dan makhluk itu udah dipulangin lagi, dan ternyata ngikut. Nah, kira-kira kalau tenda yang tadi bengkok itu, merebah itu pelakunya dia juga apa bukan kira-kira? Kayaknya sih makhluk yang sama. Nah, waktu itu lu ngelihatnya gimana tuh? Perasaan jadi tuh, kayak yang ada di pikiran lu apa gitu? Yang di pikiran gue, wah ini makhluk apaan ya, kok bisa nempel ke tenda gitu, sampai tenda itu kita frame-nya melengkung kayak teng. Ya udah di situ, ya udahlah biarin aja lah. Itu tenda lu di dalamnya? Di dalam, kita berempat di dalam, 2 tidur, 2 melek. Yang melek itu yang ngerasain tenda tiba-tiba melengkung. Ada nggak waktu diobatin itu sampai sembuh, pas sampai Jakarta, dijelasin nggak kenapa sih kalian diganggu gitu? Katanya sih cuman ibaratnya si makhluk ini iseng aja, jadi kayak orang demen gitu. Padahal kita bertujuh itu sopan. Ibaratnya masuk ke rumah orang ya kita permisi, assalamualaikum ya kan. Itu pengalaman yang cukup mengerikan juga ya. Jadi bukan cuma di dunia kerja aja, di luar pun lagi senang-senang pun melepas penat gitu ya, dapat gangguannya sama juga gitu ya. Bener. Oke, thank you banget Komeng. Siap, makasih Mas. Sukses buat pekerjaannya, buat profesinya, dan semua project-projectnya. Amin.